Bagi kalian yang bingung gimana sih cara ganti air radiator Lexi dan kapan harus diganti, simak video ini sampai selesai. Nah, jadi hari ini Lexi saya mau ganti atau mau kuras air radiator. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang masih bingung atau belum tahu bagaimana cara mengganti dan menguras air radiator pada Lexi. Di sini akan saya jelaskan caranya dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Dan untuk penggantian air radiator sendiri biasanya rutin dilakukan di setiap 12.000 km. Apa saja yang diperlukan? Ya, tentu saja coolant atau air radiator. Di sini saya adanya coolant dari Shell dengan ukuran 1 liter. Kenapa saya pakai coolant ini? Ya, karena gratisan dari SPBU Shell dengan menukarkan poin. Nah, untuk air radiator ini tidak saya fokuskan untuk di review ya. Saya hanya fokus untuk cara penggantiannya saja. Nah, kalau kalian pakai coolant atau air radiator apa? Silahkan komen di bawah ya. Nah, selanjutnya kita sediakan wadah atau penampungan. Kemudian kunci L ukuran 8, obeng bunga atau obeng plus, serta kunci ukuran 8 dengan gagang yang panjang. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya kita membuka cover radiator agar mempermudah kita untuk mengerjakan, karena di bagian atas ini ada tutup radiator yang harus kita buka dan tertahan oleh cover radiator. Nah, cover radiatornya sudah terlepas dan ini dia tutup radiator yang saya bilang tadi. Sekarang langkah selanjutnya membuka lubang drain pada bawah radiator. Nah, letaknya itu tepat di bawah sini. Selain kita menguras dan mengosongkan air pada radiator, kita juga akan menguras air coolant pada tabung reservoir atau tabung cadangan yang letaknya itu di bawah sana, di bawah dek Lexi. Nah, sekarang kita fokus ke radiator dulu. Nah, untuk membuka lubang drain pada radiator ini kita membutuhkan obeng plus yang ujungnya itu yang bagus ya, agar baut penutup yang terbuat dari plastik ini tidak rusak dan berakibatkan selek. Dan jangan lupa sediakan wadahnya juga untuk ditampung agar tidak berceceran kemana-mana. Lanjut kita buka dulu bautnya. Oh iya, jangan lupa juga buka tutup radiator atas ini menggunakan kunci L ukuran 8. Jika air radiator selesai kita kuras, jangan langsung ditutup dulu ya. Lanjut kita buka satu buah baut yang ada pada bagian blok Lexi. Letaknya itu berdekatan dengan output knalpot ini. Buka menggunakan kunci ukuran 8. Nah, ini dia bautnya. Sekarang langsung aja kita buka menggunakan kunci 8. Setelah itu biarkan saja dulu sampai benar-benar menetes habis. Lanjut kita kuras air coolant pada tabung reservoir dengan membuka panel bodi samping ini.
Atau kalian juga bisa langsung kuras dengan membuka bagian karpet dan langsung sedot menggunakan spuit suntikan dari atas tabungnya. Tapi kalau saya lebih memilih kuras dari bawah sini saja. Nah, panel bodinya sudah terlepas. Sekarang tabung reservoirnya terlihat jelas. Nah, di sini ada cantelan atau pengaitnya. Sebaiknya lepaskan dulu agar bagian bawah bodi bisa terbuka sedikit lebar. Kemudian kalian bisa langsung lepaskan saja selang ini sampai isi dari tabung reservoir keluar semua. Pada bagian tutup atasnya juga sebaiknya kita lepas agar aliran keluarnya cairan coolant lebih lancar. Setelah semua cairan coolant dari tabung reservoir keluar, kita pasang kembali selang tadi ke posisi semula. Setelah selang tadi terpasang, kemudian tutup juga lubang pembuangan pada radiator. Dan jangan lupa pasang kembali baut pada blok Lexi yang tadi seperti semula. Langkah selanjutnya pengisian cairan coolant. Untuk pengisian bebas bisa dimulai dari tabung reservoir dulu ataupun dari radiator terlebih dahulu. Kalau saya sendiri akan saya isi di tabung reservoir terlebih dahulu agar cairan coolant pada botol ini berkurang, sehingga tidak merepotkan saya ketika menuangkan ke radiator nanti. Kalian perhatikan pada tabung reservoir ini memiliki tanda F untuk full dan L untuk low. Jadi kalian isi sampai batas F, jangan kurang dan jangan juga lebih dari batas F. Nah, setelah saya isi cairan coolant ini sampai ke batas yang ditetapkan, itu batas F ya. Jadi saya isi sampai batas F saja. Selanjutnya akan saya isi radiatornya dengan cairan coolant ini. Nah, untuk pengisiannya pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru sehingga nanti tidak meluap. Jika nanti sudah penuh, ditunggu sebentar, dia akan masuk kembali. Nah, ini akan surut seperti ini. Kita isi kembali sampai penuh lagi. Dan kalau dia surut lagi, kita akan tambahkan sekali lagi. Begitu seterusnya sampai dia tidak susut lagi. Nah, sampai seperti ini ya, dia tidak turun lagi. Ketika sudah penuh seperti ini, selanjutnya kita lakukan langkah yang paling penting, yaitu kita akan bleeding cairan coolantnya agar tidak ada udara yang terjebak di jalur atau saluran cairan pendinginnya nanti. Nah, caranya dengan membuka baut tadi dan membuang sedikit cairan coolantnya. Nah, setelah keluar cairannya seperti ini, langsung buru-buru kita tutup kembali bautnya.
Dan jangan lupa kita kencangkan agar tidak terjadi kebocoran. Nah, dikarenakan proses bleeding tadi, air pada radiator akan berkurang. Selanjutnya kita tambahkan kembali sampai cairan coolant penuh terisi. Nah, setelah radiator penuh, kita lanjut dengan menghidupkan motor seperti biasa. Nah, biarkan motor hidup dalam posisi idle seperti ini dan jangan digas ya. Lanjut kita perhatikan pada radiator. Nantinya akan ada gelembung yang akan keluar dari radiator. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 5 menit. Jadi akan saya percepat videonya. Setelah dirasa tidak ada gelembung lagi yang keluar, lanjut kita tutup radiatornya menggunakan tutupnya ini. Setelah pada radiator sudah tertutup, kita tutup juga pada tabung reservoirnya ini. Kita pantau juga pada bagian speedometer, apakah muncul indikator overheat atau suhu berlebih. Jika tidak muncul tanda-tanda tersebut, maka artinya langkah yang kalian ikuti sudah benar. Beginilah keadaannya untuk air radiator yang sudah saya kuras. Dilihat dari kondisinya sepertinya masih baik. Namun kita tidak tahu apakah cairan ini masih layak mendinginkan mesin pada motor kita. Jadi sebaiknya kita ganti sesuai anjuran dari pabrikan saja. Sekian dulu video kali ini. Like video ini jika bermanfaat, dan bila ada pertanyaan ataupun saran silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Dan terima kasih telah menonton.